entry itu sekitar jam 8 pagi, ini hampir jam 8 malam. Jadi anggap aja ya sehari teman-teman, nggak sampai 24 jam ya di hari yang sama. Nah, ini adalah cara trading candlestick D1 dengan hanya menggunakan satu candle. Jadi ini bisa dibuka mungkin sehari untuk memaksimalkan candlestick D1 dengan memanfaatkan doji di hari yang sebelumnya, teman-teman. Buat teman-teman yang mau penghasilan tambahan, ini ada peluang untuk menjadi XM partner teman-teman. Jadi menjalankan afiliasi dari broker XM. Ini hadiahnya atau bayarannya gede sekali teman-teman, di mana teman-teman itu bisa mendapatkan komisi sampai dengan $80 per lot ya. Untuk forex, kemudian untuk kripto, dan untuk logam itu sampai dengan $40 per lot. Tugasnya ngapain? Tugasnya hanya daftar, undang teman, kemudian nanti orang yang trading itu komisinya masuk ke teman-teman ya, untuk split ya, bagi hasil dari split seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa menjadi penghasilan sampingan buat teman-teman semuanya. Untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau praktek trading lagi sambil sekalian sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman, jadi saya sudah beberapa hari, bahkan beberapa minggu, ya 2 mingguan nggak trading di USD CHF. Sayang sekali teman-teman, kenapa sayang ya, ada momentum yang saya lewatin dan akun saya kebetulan kemarin trading di SAU dan pair yang lain kayak gitu. Ini kalau saya tahu pasti ini saya buy. Yang ini dulu ya, ini saya kelewatan momen deh. Ini ya, hammer buy SL di bawah sini untuk apa ya namanya, tren yang agak panjang. Kenapa? Karena sekarang itu trennya sudah mulai naik teman-teman. Tandanya dari sini. Di sini ada di atas ya, di atas zona resisten ya. Nah, di sini kan ada support, support ya, sorry. Di atas zona support ya di sini. Nah, di sini ada rejection. Di mana tren itu kurang lebih begini. Ini kalau gambar agak panjang nih. Gini, naik ya. Kemudian turun bentuk support di sini. Naik ya. Ini sebenarnya trennya banyak ya teman-teman. Gini ya, cuman tak gambar satu aja ya. Setelah naik turun naik di sini nyampe zona tersebut. Nah, di sini sudah mulai rebound teman-teman. Ini posisi daerah yang bagus untuk ambil posisi buy. Ketika sudah mulai rebound atau ketika sudah fake breakout. Biasanya dia break dulu ke bawah terus masuk. Disitulah apa itu namanya untuk mengambil posisi yang bagus, atau memang dia nggak fake breakout tapi rebound dari daerah tersebut gitu. Jadi ini masih dekat di zona buyer ya, saya agak telat sedikit sih. Nah, kenapa saya buy di sini? Itu alasan itu yang pertama yang saya gambar-gambar dan yang saya jelasin barusan, dan yang kedua saya mau ngetes doji ini. Saya senang ketemu doji D1 itu senang banget. Karena saya sering profit pakai doji D1. SL-nya cukup di sini aja. Ya, jadi saya mau ngetes ini nih, doji D1 dan kebetulan trennya juga naik kan. Jadi saya nggak ada melawan tren sama sekali, trennya sudah mulai naik ya, naik, turun, naik ya. Kalau kita cek di time frame kecil kelihatan betul sekarang itu naik ya trennya ya. Nah, udah mulai naik kan ini support-supportnya. Nah, ini nggak ada pelanggaran sama sekali ketika saya ambil posisi buy, dan kebetulan ada doji juga muncul di situ gitu loh. Saya mau ngetes. SL-nya cukup di sini aja. 088 058 088 058 di situ. Coba ya nanti akurat atau enggak dojinya. Kalau kena SL juga saya upload seperti biasa. Jadi kalau teman-teman mau pelajari teknikal yang paling basic tapi paling berguna, yang pertama adalah zona penting. Zona penting itu seperti super resisten, supply demand. Yang kedua adalah pola candlestick. Yang ketiga adalah trennya. Jadi kalau teman-teman sudah paham tiga itu ya nanti paham untuk mengambil keputusan. Yang keempat yang nggak kalah penting adalah manipulasi market. Jangan buru-buru. Ya, karena di super resisten itu
seringkali market maker itu, ngambil banyak uang. Contoh, di zona support itu seringkali dia di-break dulu ke bawah. Tujuannya apa? Biar orang-orang yang buy itu diambil dulu SL-nya. Ya, karena kan mereka butuh duit banyak teman-teman untuk menggerakkan market kembali. Jadi tunggu dulu ya di zona support resistance. Tunggu benar-benar dia rebound atau tunggu benar-benar dia breakout atau tunggu dia benar-benar false breakout. Itu ditunggu dulu gitu. Jangan masuk pas lagi turun. Itu ya kalau beneran naik. Kalau pas lagi turun itu kalian buy, itu bisa kena jebakan di situ teman-teman. Gitu. Itu adalah poin yang selanjutnya. Jadi pintar-pintarnya kita untuk menghindari zona-zona dimanipulasi seperti itu. Oke ya teman-teman, nanti tak lanjut lagi. Ini adalah hari Jumat jam 7 pagi. Tanggalnya abain aja karena saya juga nggak tahu ini bakalan diupload kapan ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Jumat jam 8 malam. Entry itu sekitar jam 8 pagi, ini hampir jam 8 malam. Jadi anggap aja ya sehari teman-teman, nggak sampai 24 jam ya, di hari yang sama. Nah ini adalah cara trading candlestick D1 dengan hanya menggunakan satu candle. Jadi ini bisa dibuka mungkin sehari untuk memaksimalkan candlestick D1 dengan memanfaatkan doji di hari yang sebelumnya teman-teman. Tapi ini penggunaannya juga harus benar-benar di zona yang tepat gitu. Oke, jadi kalau tadi pagi itu kan saya bilang ya teman-teman, kalau trennya itu memang kelihatan sudah mulai berubah, di mana yang tadinya support-supportnya makin turun, ini tiba-tiba mulai naik ya teman-teman, di mana ada tren naik di situ. Nah, ketika tren naik di H4 dan D1-nya itu ternyata ada doji. Nah, ini sebenarnya saling mendukung sih. Kalau saling mendukung begitu cukup kuat dan candlestick doji kalau teman-teman cek ya, cek aja teman-teman, di backtest aja nggak apa-apa. Doji itu sebelahnya naik itu bisa buy dikit dapat sehari atau sebelahnya turun bisa sell dikit dapat sehari. Banyak teman-teman. Contoh ya, ini satu yang saya tes hari ini ya. Ini di satu pair ini dulu ya. 2 ini doji sebelahnya buka turun signal sell. 3 ini doji sebelahnya buka turun signal sell, apalagi di zona yang bagus ya. Itu sangat mendukung. Kemudian ini ya, ini sell cuman hari selanjutnya atau ada news atau ada apa gagal ya. Ya ada gagalnya juga sih. Nggak mungkin profit terus kan. Nah ini doji sampai 2 kali itu buy sebelahnya. Itu bagus teman-teman. Ya, terbang ya di sini ya. Ini juga sama nih, ada doji juga nih. Doji sebelahnya buka naik ya, naik terus. Candlestick D1 tuh banyak teman-teman profitnya. Sehari aja loh, ini banyak. Udah cukup buat banyak keperluan lah, katakanlah $100 kayak gitu udah cukup banget. Cari aja teman-teman. Apalagi kalau di apa itu namanya? Pair lain juga sama, kejadiannya sama. Kayak saya di BTC ya pernah sell di sini dapat, sell di sini dapat. Doji juga, gara-gara doji juga. Pernah sell di sini juga dapat gara-gara doji juga, gitu. Tapi kalau doji ini kalau digunakan di time frame kecil agak bahaya, karena apa itu namanya, mudah sekali untuk berubah. Dan lebih bagus lagi teman-teman perhatikan trennya ya, itu juga lebih maksimal lagi gitu. Jadi doji kombinasikan dengan tren yang sekarang lagi berjalan kayak gitu. Oke ya, ini tak kasih contoh aja karena lagi ada momentumnya. Ini belum mau tak close juga teman-teman ya. Ini mau saya hold. Oke ya teman-teman, sharing dari saya sekian dulu. Nanti tak lanjut lagi kalau ada momentum lagi yang penting yang bisa saya sampaikan, saya bikin video lagi kayak gitu. Oke ya teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar praktek trading kali ini, teman-teman tanyakan aja di kolom komentar seperti itu.